Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semuanya, kali ini kita berjumpa kembali dalam Ruang Belajar Channel. Semoga keadaan kalian semuanya di rumah dalam keadaan baik, sehat walafiat, sehingga nantinya dapat memahami materi yang diberikan dengan sangat baik. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tematik 5D subtema 1 untuk membahas materi pembelajaran IPS. Materi kita kali ini yang pertama yaitu interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, usaha masyarakat dalam pembangunan sosial budaya. Sekarang kita memasuki pada pembahasan yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Anak-anakku semuanya, setiap individu memerlukan lingkungan untuk hidup. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia. Lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan biotik adalah semua komponen makhluk hidup di permukaan bumi seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Lingkungan abiotik adalah segala benda mati yang bermanfaat dan berpengaruh terhadap makhluk hidup seperti air, tanah, dan udara. Segala kesatuan ruang, baik benda mati maupun makhluk hidup yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya disebut lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara sederhana, manusia memerlukan interaksi dengan manusia dan lingkungannya. Interaksi antar manusia disebut juga interaksi sosial. Contoh sederhana interaksi sosial adalah berbincang, bersalaman, dan jual beli. Interaksi dapat terjalin antar individu, antar kelompok, serta antar individu dan kelompok. Contoh interaksi antar individu adalah mengobrol dengan teman di sekolah, dengan kakak, dengan adik, dengan ibu, atau dengan orang lain. Interaksi antar kelompok misalnya berdiskusi menyatukan pendapat kelompok yang berbeda, pertandingan olahraga secara berkelompok, gotong royong, atau pertemuan antar organisasi sekolah. Adapun contoh interaksi individu dengan kelompok adalah seorang narasumber yang sedang berbicara saat seminar, atau seorang guru yang sedang mengajar di depan kelas. Dalam sebuah interaksi juga ada interaksi yang mengarah ke persatuan, misalnya gotong royong yang dilakukan warga. Interaksi sosial sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat. Jika tidak ada interaksi sosial, manusia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, interaksi dapat mendorong masyarakat untuk saling bersosialisasi. Sekarang kita memasuki pada pembahasan yang kedua, yaitu
usaha masyarakat dalam pembangunan sosial budaya. Anak-anakku semuanya, lingkungan tempat tinggal Deli sangat asri. Deli dan teman-temannya merasa nyaman ketika bersepeda di lingkungan sekitar. Lingkungan hidup yang terpelihara akan menciptakan kenyamanan dan keamanan. Dengan demikian, interaksi sosial juga dapat berjalan dengan lancar. Interaksi yang baik dapat mendukung terjadinya pembangunan sosial budaya di dalam masyarakat. Apa sih pembangunan sosial budaya itu? Pembangunan sosial budaya merupakan segala kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Banyak upaya yang dapat dilakukan dalam pembangunan sosial budaya, khususnya dalam menjaga lingkungan hidup. Misalnya, ikut berpartisipasi dalam rapat serta menghargai setiap pendapat warga. Ikut melakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Mengikuti ronda malam warga secara bergilir untuk menjaga keamanan lingkungan. Dan aktif dalam organisasi yang terdapat di lingkungan sekitar. Upaya-upaya tersebut dapat berjalan dengan baik jika setiap warga saling bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Anak-anakku semuanya, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga materi yang diberikan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.